senang gitu. Kan biasanya kalau kita lihat di dalam gereja, biasanya kaum ibu-ibu ya lebih aktif melayani Tuhan. Baiklah, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Barisan MG karena turut memberikan kesempatan bahkan ruang kepada saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan kepada kita, sama-sama belajar dan sama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom, apa kabar semuanya? Baik. Kabar Injil? Ya, saya harap kita semua baik-baik saja ya. Meskipun pasti terlalu banyak tantangan ataupun ada banyak hal yang di dalam kehidupan kita yang sangat kita gumuli, tapi percayalah bahwa bersama Tuhan kita dapat melalui. Amin. Dan seringkali kita dengar orang berkata, kenapa sebelum saya mengenal Tuhan saya baik-baik saja, tetapi ketika saya percaya kepada Tuhan dan mengenal Tuhan, hidup ini makin tambah sepertinya makin berat, makin lama makin rasa beban itu yang sangat merintangi kita. Ya, kadang saya pun selalu merasakan seperti itu ya. Tetapi bila saya merenungkan kembali, wah, ternyata tujuan untuk mengenal Tuhan adalah bukan karena supaya hidup kita ini baik-baik saja, bukan karena kita mau kejar berkat saja, atau bukan saja kita mau mau hidup ini seperti yang kita harapkan. Tetapi apa yang saya pelajari dan apa yang saya renungkan di dalam kehidupan saya, yang sepatutnya ataupun tujuan yang sebenarnya kita mengikut Tuhan adalah mengejar kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Karena apa saudara? Karena tanpa kehadiran Tuhan itu di dalam hidup kita, kehidupan ini sepertinya hampa dan sia-sia. Ya. Walaupun tujuan utama kita juga adalah untuk ke surga, kan? Tetapi kalau Tuhan tidak ada di surga, kehadiran Tuhan tidak ada di surga, berarti tidak ada artinya di dalam surga itu, kan? Jadi bila saya pikir-pikir, ya sebenarnya yang saya perlukan itu hanya hadirat Tuhan itu di dalam hidup saya. Ya. Mau waktu susah, waktu dalam tekanan, senang, susah, janji Tuhan hadir, everything is okay. Betul? Oke, untuk itu sebenarnya saya sangat nervous. Tapi bila saya tengok wajah si kawan pimpin tadi, wah, jadi saya rasa saya yakin sedikit. Baiklah, hari ini Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pagi hari ini saya rindu berbicara tentang hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau kita tidak ada hubungan yang intim dengan Tuhan, kita tidak mengenal Tuhan, siapa Tuhan yang kita sembah. Ya, kalau kita tidak mengenal Tuhan, siapa Tuhan yang kita sembah, tidak mungkin kita ada di tempat ini. Tidak mungkin kita bertahan sejauh ini. Tidak mungkin kita melangkah sejauh ini. Betul? Tapi karena kita ada hubungan dengan Tuhan, kita kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Bahkan kita pernah berkomunikasi, bergaul dengan Allah yang kita sembah. Jadi itu yang membuat kita bertahan sampai hari ini. Itu sebab saya rindu untuk mengajak kita untuk belajar ataupun merenungkan kembali satu tema yang saya akan sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Ya, yaitu itu sebab saya buat khotbah ataupun judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, kalau saya merenungkan kehidupan saya waktu
pertama kali saya mengenal Tuhan Yesus di dalam hidup saya kali pertama, pada saat usia saya 16 tahun, saya masih ingat 2018. Ya, waktu itu saya masih sekolah di SMK tingkatan 4, SMK Pelaga. Dan waktu itu tiba-tiba kejadian yang sangat luar biasa bagi saya. Jadinya kebanggaan rohani dalam kalangan generasi saya. Ya, di mana Tuhan membangkitkan kami, Tuhan menghidupkan kami kembali. Dan itu membuat saya kira ya, saya bangkit, saya keluar daripada kehidupan lama saya. Dan dari sana saya mulai bergaul dengan Tuhan, mulai membangun satu hubungan dengan Tuhan, sehingga ya, saya menyadari dan saya mengetahui siapa Tuhan yang sebenarnya yang saya sembah. Ya. Jadi hari ini saya mau kongsikan satu judul kebahagiaan kita, yaitu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Tapi sebelum itu saya akan membawa kita melihat kembali kehidupan seorang tokoh Alkitab yang tidak asing lagi bagi kita, ya. Saya percaya tidak asing lagi bagi kita. Dia sangat digeruni, dia sangat dikagumi, yaitu siapa? Coba teka siapa? Cristiano Ronaldo. Benar. Ya, Raja Daud. Ya, Raja Daud. Nah, saudara, kalau kita lihat kehidupan Raja Daud ini, ya, kehidupan Raja Daud yang dia jalani di dalam kehidupannya itu adalah kehidupan yang tidak mudah. Ya, kalau kita lihat dia senantiasa berhadapan dengan peperangan, mau dibunuh, bahkan dihianati, bahkan jatuh di dalam dosa. Jadi, ya, kalau kita lihat kehidupan Daud, saya yakin kehidupan Daud ini sangat berat. Bahkan tahun ini, semester ini kami belajar tentang kitab-kitab puisi. Jadi apabila saya membaca dan merenungkan kitab-kitab Mazmurnya Daud itu, yang di dalam kitab Mazmur itu terlalu banyak ungkapan-ungkapan perasaan-perasaan Daud yang diungkapkan, dan saya dapat merasakan bahwa betapa stresnya, kalau kalian tahu stresnya Daud itu di dalam kehidupannya. Tetapi yang mengagumkan kita, yang membuat kita rasa terkagum, terheran-heran dengan Daud adalah mengapa dia masih bertahan, mengapa dia masih mau juga berharap kepada Tuhan, mengapa dia masih andalkan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, kalau orang yang pernah jatuh ataupun pernah gagal di dalam hidupnya, lalu memberontak kepada Tuhan, lalu meninggalkan imannya, lalu marah kepada Tuhan, itu hal yang biasa, kan? Kita boleh jumpa di mana-mana, itu hal yang biasa. Tetapi kalau kita lihat orang yang walaupun dia sudah jatuh, walaupun dia sudah gagal di dalam hidupnya, tetapi dia tetap mau bangkit, dia tetap mau mencari Tuhan, dan dia tetap mengandalkan Tuhan, itu yang luar biasa. Kalau ada iman yang seperti itu dijual di Shopee, saya mau beli. Ya, itu yang membuat kita, sebetulnya siapa? Apa yang membuat dia ini tetap bertahan? Apa yang membuat dia ini kuat? Apa yang membuat dia ini adalah pribadi yang tidak ada kata arti menyerah di dalam kehidupan? Ya. Jadi itulah kehidupan Raja Daud. Sedikit saya mau sedikit latar belakang kehidupan Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita lihat teks firman Tuhan yang akan saya bawa kepada semua. Terdapat di dalam Mazmur 62 ayat pertama hingga ke-13. Dia memandangkan teks ini agak panjang, jadi saya minta baca silih berganti lah. Saya baca yang nomor ganjil, kamu orang baca yang nomor genap, oke? Mazmur 62 ayat pertama hingga 13. Ayat pertama, untuk pemimpin biduan menurut Yedutun
Mazmur Daud ayat kedua. Ayat 3. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat 4. Ayat 5. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Ayat 6. Pada jalan 7. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat 8. Ayat 9, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ayat 10. Ayat 11, janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harapan yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. 12. Dan ayat ke-13, dan daripada mula juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Mari saya mengajak kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, yang kami kenal hanya di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau membuka hati kami untuk mendengar kebenaran firman dan isi hatimu. Untuk itu Tuhan, Kau urapi setiap kami Tuhan, berkati kami dengan kehadiran-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Dan biarkan setiap jiwa kami menangkap isi hati Tuhan, bahkan firman-firman yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Dan hamba-Mu yang menyampaikannya, berikan keberanian Tuhan, dan sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kalau kita berbicara tentang membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, ini berbicara tentang kedekatan. Ya, kedekatan seseorang pribadi dengan pribadi yang lain. Ya. Artinya, kalau saya mengaku saya dekat dengan seorang, berarti saya tahu apa yang dia suka makan, apa yang dia tidak suka, apa yang dia, bagaimana cara dia marah, bagaimana cara dia gembira, bagaimana perkataan-perkataannya, ya, semua itu saya akan tahu kalau saya mengaku seseorang, saya dekat dengan seseorang. Ya, misalnya si Denny. Ya, misalnya si Denny, saya tidak boleh mengaku saya dekat dengan dia, saya kenal dia kalau saya tidak tahu apa yang dia suka makan, apa yang dia tidak suka makan. Tapi dalam beberapa bulan, 3 bulan ini, saya rasa saya tahu apa yang dia suka makan. Komalia ka pa yung plan. Ikan cili. Ikan sadin. Saya tidak tahu dia suka ikan sadin ataupun stok ikan sadin dia yang banyak. Ya, jadi itu berbicara tentang kedekatan seseorang itu dengan Tuhan ataupun dengan pribadi yang lain. Nah, saudara, kalau kita baca teks firman Tuhan sebentar tadi, dan kalau kita lihat latar belakangnya, di sini kita dapat melihat bahwa Mazmur ini sedang menunjukkan atau menceritakan keyakinan Daud kepada Tuhan saat ia menghadapi tantangan. Atau lebih spesifiknya lagi, karena
persepakatan politik yang ingin menjatuhkannya, di mana keadaan Daud, ia dikejar-kejar oleh putranya sendiri yaitu Absalom yang memberontak melawannya dan berusaha untuk merebut kekuasaannya. Ya, ini kita boleh lihat di dalam kitab 2 Samuel ya. Kalau kita mau lihat bagaimana cerita ya anaknya sendiri, ada anak Raja Daud yaitu Absalom untuk menjatuhkan ayahnya sendiri untuk merebut kuasanya. Nah, dan situasi ini itu bukanlah keadaan yang aman bagi Daud. Ya, sehingga ia membayangkan bahwa dirinya seperti dinding miring yang segera akan roboh yang kita lihat dalam ayat 4 tadi, karena dia sedang dikerumuni atau dikelilingi oleh mereka yang ingin menjatuhkannya, bahkan putranya sendiri. Ia juga mengetahui bahwa dirinya dibistai oleh mereka yang berkata manis, padahal di dalam hati mengutuki. Ya, saya sangat suka dengan statement ini ataupun firman Tuhan ini ya, di mana dibistai oleh mereka yang berkata manis, padahal di dalam hati mereka mengutuki. Ada firman Tuhan mengatakan, tulus seperti merpati, bijak seperti ular. Jadi, ya, saran saya kepada kita, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, bijaksana, oke? Dan berhati-hati senantiasa dengan orang-orang yang berkata manis padahal di dalam hati mengkutuki. Nah, saya yakin juga bahwa di dalam kehidupan sehari-harian kita pun kita pasti mengalami hal-hal yang sedemikian. Kita pernah dikhianati oleh saudara kita, pernah dikhianati oleh orang-orang sekeliling, bahkan orang yang terdekat sekalipun, orang yang kita paling hargai. Ya, kita pasti pernah mengalami hal itu. Untuk itu, saya akan membawa kita melihat beberapa poin mengapa penting sekali kita membangun satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena kita mau belajar daripada kehidupan Daud, ya, yang membuat dia bertahan, yang membuat dia tetap bangkit, yang membuat dia mau terus berjuang, karena dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Baiklah, yang pertama, mengapa penting bagi kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan adalah kita menyadari keselamatan kita datang daripada Allah. Ya, kita akan menyadari bahwa keselamatan kita akan datang daripada Allah. Nah, kalau kita baca ayat yang kedua dan ketiga, ya demikian kata Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Nah, daripada ungkapan ini kita dapat melihat kesadaran Daud bahwa keselamatan itu, perlindungan itu hanya datang daripada Tuhan dan hanya Tuhan keselamatannya. Berarti Daud menyadari segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya, baik yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi, Daud menyadari bahwa semua itu ada di bawah kendalinya Tuhan. Jadi bila Daud menyadari hal ini, ya, kalau dia tahu bahwa semua yang terjadi di dalam hidup saya ini adalah atas izin Tuhan, ada di bawah kendalinya Tuhan. Jadi apa yang saya perlu takutkan? Ya, apa yang saya perlu khawatirkan di dalam kehidupan saya? Jadi kalau kita secara pribadi menyadari bahwa keselamatan kita datang daripada Tuhan, perlindungan kita datang daripada Tuhan, baik apapun yang terjadi, baik apapun tantangan yang datang di dalam kehidupan kita, baik apapun kata orang di dalam kehidupan kita, ya, itu tidak akan menggugat iman kita. Ya, kalau kita menyadari bahwa keselamatan kita datang daripada Tuhan. Nah, saya teruskan yang kedua.
Baiklah, yang kedua, penting kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan adalah kita akan menjadi berkat bagi banyak orang atau berdampak ya, kepada orang. Jadi kalau kita lihat dalam ayat 9 dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Di balik kesengsaraan Daud, di balik pergumulan Daud, ya, Daud tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Dia tetap walaupun dia sendiri merasa berat, sesuatu yang berat di dalam hidupnya, tetapi dia sendiri, dia tetap memberkati umat, memberkati rakyatnya sendiri dan menguatkan mereka. Tetapi kalau saya lihat kehidupan kita, kadang ya waktu kita dalam masalah dalam Tuhan, wah, muka kita monyong, ya. Seolah-olah kita mau perhatian, perhatikanlah saya ini saya ini dalam masalah, perhatikanlah saya, pahamilah saya, ya, seolah hati kita berteriak seperti itu kan. Tetapi kita lihat walaupun dia merasa bebannya lagi berat daripada yang lain, namun dia masih tetap memilih, dia masih tetap memberkati orang-orang di sekeliling kita. Dan ini juga terjadi karena pengenalan Daud akan Tuhan. Ini juga terjadi karena pengalaman Daud kepada Tuhan. Karena bagaimana Daud untuk mau meyakinkan orang kalau dia sendiri tidak diyakini. Bagaimana Daud mau memberkati orang kalau dia sendiri tidak memberkati. Ya. Yang ketiga, penting kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Adalah kita akan semakin dekat dengan suara Tuhan, hati Tuhan, kehendak Tuhan. Ayat 12 dan 13. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu-lah juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang yang menurut perbuatan. Ya, kita semakin peka dengan suara Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini kita tidak membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, bagaimana kita mau tahu sebenarnya apa yang Tuhan maukan di dalam kehidupan kita? Sebenarnya Tuhan ini mau bawa kita kemana? Ya, walaupun selain daripada Tuhan mau menyelamatkan kita, pasti selama kita hidup di muka bumi ini ada tujuan yang lebih spesifik, ataupun ada tujuan yang Tuhan sudah rancangkan di dalam kehidupan kita, ya, sebelum kita naik ke surga. Jadi itu sebabnya sangat penting dan bagi saya sangat penting kita dekat dengan Tuhan, kita menjadi semakin peka, dan kita semakin mengerti, oh Tuhan ini mau bawa saya kemana, Tuhan ini mau saya lakukan apa, ya. Seringkali juga saya melihat kalau ada pribadi yang betul-betul dia dekat dengan Tuhan, dia hormati Tuhan, dia hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mereka sangat berhati-hati di dalam kehidupan mereka, baik di dalam pergaulan, baik di dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Mereka sangat berhati-hati. Maksudnya mereka sudah ada kepekaan, ya, mereka tahu, oh kalau saya buat ini, kalau saya terus ada di dalam lingkungan ini, pasti hati Tuhan tidak senang, pasti Tuhan tidak suka dengan perbuatan ini. Ataupun dia juga akan semakin peka daripada perkataannya. Kalau saya berkata terus seperti ini, padahal tidak ada kebenaran di dalamnya, Tuhan pasti tidak berkenan dengan apa yang saya lakukan. Berarti bermaksudnya di sini adalah kepekaan. Ya, kita peka dengan suara Tuhan, kita peka dengan kehendak Tuhan, kita peka dengan hati Tuhan. Jadi sebagai penangkapan atau aplikasi kita pada pagi hari ini yang saya telusuri adalah carilah wajah Tuhan setiap waktu. Ya, saya sangat bersyukur di MITS Lawas ini terlalu banyaklah, ya, masa-masa kita untuk berdoa,
masa-masa untuk kita bersekutu, berbanding kalau di Mary ya. Kalau saya kira-kira ada lalu berbelas-belas kita berdoa setiap hari ya. Cuma gitu, bangun saja setiap pagi kan, bangun pagi kita berdoa. Datang di renungan pagi, berdoa penutup, berdoa permulaan, berdoa penutup. Sudah 3, pergi kelas, ada berapa waktu di dalam kelas? Kita memulangkan kelas, berdoa. Kan? Tetapi yang saya mau katakan di sini adalah saudara, ambillah kesempatan itu kita melakukannya dengan segenap hati. Jangan hanya kita buat asal-asal saja, jangan karena kita asal buat saja, ya. Tetapi di balik semua itu kita ambil kesempatan, walaupun sesibuk apapun kita, walau apapun ya, selalai-lalainya kita. Waktu ada masa kita berdoa, ada masa kita untuk bersekutu, kita bersekutu betul-betul. Amin. Untuk itu saya mengajak kita untuk coba perhatikan ya kehidupan seharian kita. Waktu kita bangun pagi ya apa dulu yang kita lakukan? Apalagi kalau ada zaman sekarang ada canggih kan telepon. Itu sudah menjadi suatu pertandingan yang sangat hebat antara telepon dengan Alkitab. Kan? Ya. Sebelum kita tidur bagaimana? Apakah kita berdoa dulu kan ataupun handphone dulu? Handphone dulu, ya begitu kan. Saat sendiri dalam bilik bagaimana? Apa yang kita buat? Ya, apakah kita berdoa mencari Tuhan atau ada di sebaliknya? Ya, dan saat ingin melakukan sesuatu bagaimana? Apakah kita mendahului Tuhan? Apakah kita mencari Tuhan terlebih dahulu ataupun kita main lajak saja? Bahasa saya itulah kita main goyang. Dan ketiga sebagai penerapan yang kedua adalah berserah penuh pada Tuhan. Dengan berserah penuh pada Tuhan, kita tidak akan memperhitungkan pembelaan diri kita lagi. Kita tidak akan memperhitungkan kemampuan kita lagi. Kita tidak akan memandang ya kemampuan kita dan kita tidak akan lihat diri kita lagi. Maksud saya di sini dengan kita berserah penuh, ya. Kita akan terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita dan kita tidak akan memandang diri kita lagi kan. Ada nampaklah kalau orang yang betul-betul menyerahkan hidupnya kepada Tuhan waktu ia diperhadapkan dalam satu tanggung jawabkah, dalam satu pelayanan dan lalu dia protes, lalu dia kenapa saya harus di sana, ataupun dia diberikan ataupun dia merasakan sesuatu hal yang tidak adil dalam hidupnya. Bermaksud saya di sini adalah ya mungkin orang itu belum menyerahkan ya hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena kalau kita berserah penuh pada Tuhan, apapun yang Allah mau bagi kita, apapun yang harus sudah tentukan kepada kita, lakukan saja. Ya, karena kita sudah menyerahkan, karena kita tahu itulah kehendak Tuhan, itulah yang Tuhan mau kita lalui di dalam kehidupan kita. Jadi maksud saya di sini adalah mari dalam sama-sama untuk belajar berserah penuh kepada Tuhan. Berserah penuh, bukan dalam hal ini saja saya mau berserah penuh. Kalau yang ini nanti dulu lah pikir-pikir. Nah, kadang yang membuat diri kita ini susah untuk mengalami Tuhan atau sulit mengalami pertolongan Tuhan atau sulit beriman kepada Tuhan adalah pembelaan diri kita. Kita masih merasa benar, kita masih merasa kuat, kita masih merasa lebih baik daripada orang dan banyak lagi sehingga kita kesulitan lihat Tuhan bekerja di dalam kita. Yang ketiga, datang apa adanya dengan Tuhan. Ya waktu kita datang apa adanya, maka Dia melihat kita apa adanya. Dan saya yakin Tuhan tidak akan berhenti di apa adanya saja. Tuhan akan mengubah kita dari apa adanya kepada apa-apa saja. Artinya, jangan kita bertopeng, jangan selalu merasa kuat, jangan merasa baik. Tuhan tahu siapa diri kita. Kadang Tuhan inginkan itu di dalam kehidupan kita adalah kejujuran. Tuhan lebih tahu kita lebih daripada siapa yang kita tahu. Maksud saya,
Tuhan tahulah ya diri kita yang sebenar. Jadi tidak perlu merasa saya masih kuat, saya tidak perlukan Tuhan. Dalam hal ini saya tidak perlukan Tuhan. Tetapi mari datang apa adanya. Bagaimana kondisi kita hari ini, maksudnya bagaimana keadaan kita. Ya kalau kita beratlah. Ya kalau kita rasa ada sesuatu hal yang tidak di dalam hidup kita, nyatakanlah itu. Itulah kita apa adanya. Karena waktu Tuhan menemukan kita, Dia menemukan kita dalam keadaan apa adanya, tidak ada sebelum kita melangkah ataupun sebelum kita bertumbuh sejauh ini. Ya. Jadi kita kepada kesimpulan. Untuk itu saya mengajak tim Presiden Musik pertama. Jadi sebagai kesimpulan, hubungan kita dengan Tuhan sangat mempengaruhi rasa kekhawatiran kita, mempengaruhi rasa ketakutan dan tindakan kita. Bahkan juga mempengaruhi semangat juang kita dalam mempertahankan iman yang sejati kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena kekuatan, pengharapan, semangat juang kita datang dari tempat yang maha tinggi. Saudara, kedekatan kita dengan Tuhan itu tidak dilihat saat kita berada di hadapan orang ramai. Ya, saat kita berada di gereja, saat kita berada di kebaktian besar ataupun di persekutuan, karena boleh saja semua orang kelihatan rohani, ya. Boleh saja orang kelihatan mengasihi Tuhan, boleh saja orang kelihatan mengenal Tuhan. Tetapi kedekatan kita dengan Tuhan itu boleh kita lihat saat kita lagi sendiri, saat kita lagi berdoa sendiri, saat kita lagi menyembah sendiri, saat teduh sendiri. Karena sebetulnya, apakah kita merasakan sesuatu? Tidak. Apakah kita merasa Tuhan sedang menjamah kita, atau apakah Tuhan sedang berbicara dengan kita, atau menegur kita, atau di sebaliknya? Maksud saya, ya kalau kita mau menyadari atau memastikan bahwa kita ini betul-betul dekat dengan Tuhan, coba perhatikan masa sendiri kita. Ya. Masa sendiri kita waktu kita berdoa, ya. Apakah kita merasakan Tuhan di dalam doa kita? Apakah kita waktu kita membaca firman Tuhan, apakah Tuhan sedang berbicara kepada kita ataupun belum? Ataupun hampa? Ataupun rasanya sepertinya tidak ada sesuatu yang mari kita sama-sama berdiri. Kita sama-sama menyelidiki kembali ataupun merenungkan kembali kehidupan kita. Karena sebetulnya hanya kita dengan Tuhan saja yang tahu seberapa jauh kedekatan hubungan kita. Dengan sikap yang berdoa dan rendah hati kita memandang kepada Tuhan, kita naikkan pujian ini yang mengatakan karena salah.
kemenangan kami hanya datang daripada tempat yang maha tinggi. Amin. Dan karena saling menurut, kami menang, Amin. kami bebas, kami merdeka di dalam. Haleluya, Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa pada pagi hari agar Tuhan akan terus menuntun, membawa kami dan memimpin kami kepada tujuan dan rencana yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kami. Amin. Thank you. Hamba-Mu sudah selesai berbicara dan hamba-Mu percaya bahwa Roh Kudus yang akan terus bekerja. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu.